Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umur auladana wa sahil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kuba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia, waktu yang berbarokah ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya langsung masuk ke pembahasan. Telah sampai pada hadis yang ke-8, dan ini adalah pertemuan yang kedua untuk hadis yang ke-8. Hadis yang berkaitan dengan ajakan kepada kalimat La ilaha illallah. Barangkali jamaah ada yang bertanya, ini kan materi sebetulnya ditujukan kepada non-muslim Ustadz, kenapa ditujukan kepada muslim? Mengajak kepada La ilaha illallah itu memiliki dua makna jamaah. Makna yang pertama yang tadi, bahwa ini adalah kalimat yang ditujukan kepada non-muslim agar mereka sama-sama masuk dalam gerbang agama yang hanif ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna yang kedua adalah seorang mukmin kadang perlu dikuatkan tauhidnya, perlu dikuatkan akidahnya. Kenapa? Dinamika kehidupan itu begitu cepat jamaah. Dinamika kehidupan itu begitu cepat. Ya. Dalam beberapa hari yang lalu dia masih dalam keadaan baik-baik saja secara ekonomi. Tapi qadarullah, ketika sesuatu itu sudah Allah tetapkan, kita tidak bisa mengelak. 1 minggu setelahnya drastis kondisi ekonominya menurun, yang tadinya plus surplus sampai kemudian minus, hutangnya di mana-mana. Yang semacam ini jika tidak dikuatkan, maka yang terjadi adalah stres. Dia akan menyalahkan sana sini hatta sampai dia menyalahkan Allah sang pencipta dan yang mengatur segalanya. Maka ini perlu dikuatkan. Ada orang yang tadinya baik-baik saja dalam keadaan sehat, tiba-tiba drastis kemudian turun kesehatannya. Setelah medical check up oleh dokter dikatakan Bapak punya penyakit 1, 2, 3. Seolah-olah langit itu runtuh. Kok tiba-tiba saya divonis seperti ini padahal sehat-sehat saja? Maka yang demikian perlu dikuatkan. Dan tidak ada yang bisa menguatkan itu semua kecuali lewat jalur langit. Kita minta kepada Allah lewat kalimat yang sudah Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul mengenai la ilaha illallah. Bukan berarti syahadatnya batal, tidak. Karena tidak semua orang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu benar-benar berpegang teguh dengan tali ini. Sehingga masih kita temukan banyak kaum muslimin setiap hari sholat 5 waktu, Ramadan ikut puasa, zakat juga ngeluarin malah lebih karena zakat malnya besar. Sudah ke tanah suci untuk umroh dan haji berkali-kali, namun ketika terjepit dalam satu permasalahan dunia, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, ya, entah itu bisnis yang tak kunjung naik, pada akhirnya dia datang ke dukun untuk menyelesaikan itu semua. Ini kan perlu dikuatkan. Ada batasan yang kita tidak boleh langgar. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, pembahasan mengenai la ilaha illallah ini luas, mencakup yang belum mengucapnya dan juga termasuk mereka yang sudah mengucapnya, karena dinamika kehidupan itu begitu cepat sehingga perlu dikuatkan. Hadis ini jamaah yang semoga dirahmati Allah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Langsung saya masuk ke artinya saja akan lebih cepat. Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan adalah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, kemudian mereka menunaikan zakat. Fa in asamu minni, jika fa in fa'alu, jika mereka melakukan
tiga perkara yang disebutkan oleh tadi Nabi, maka mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi, harta, darah mereka, kehormatan mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali terhadap hak-hak yang mereka langgar dalam Islam, wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun yang bersemayam di hati kita tidak bisa menghukumi, itu semuanya diserahkan kepada Allah, karena nahkumu bidzahir, kita hanya bisa menghukumi yang nampak saja, yang tidak nampak di hati tidak bisa kemudian dihukumi. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Imam Daqiq Al-Aid beliau mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, berisi mengenai pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang sangat penting dalam agama, karena di dalamnya mengatur tentang peperangan, tidak serta-merta kemudian orang keluar semua, tapi ada diatur. Kemudian berkaitan dengan syahadat, kemudian berkaitan dengan sholat, dan juga berkaitan dengan zakat. Beliau juga melanjutkan, walaupun tidak ada perkataan khusus yang menyebutkan tentang keutamaannya mengenai hadis tadi, tapi ketika Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam kitab Arba'in, karena Arba'in itu berisi mengenai pokok-pokok agama jamaah, yang ingin melihat atau mengetahui fadhailul amal, ingin mengetahui perkara-perkara lebih detail mengenai sholat dan zakat, maka salah kalau merujuk kepada Arba'in Nawawi. Ada karya beliau yang lain, Riyadhus Shalihin atau Majmu' Syarah Muhadzab, yang merupakan kitab yang dijadikan rujukan oleh mazhab Syafi'i, atau syarahnya Muslim, Sahih Muslim, yaitu Al-Minhaj. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan pokok ajaran-ajaran inti agama. Beliau kumpulkan jadi satu. Tujuannya adalah kaum muslimin yang ingin belajar dalam waktu singkat, ingin tahu mengenai jendela atau ingin tahu mengenai Islam itu seperti apa, bisa dirujuk dengan membaca 40 atau 42 hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Untuk penjelasannya ini juga dibutuhkan, karena ada beberapa hadis yang memang harus dijelaskan. Hadis ini merupakan hujjah, argumen tentang pentingnya sekaligus keutamaan tiga rukun Islam, yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Dan ini juga merupakan hujjah atas kaidah usuliyah, nahkumu bidzawahir la nahkumu bil bawatin. Kita hanya menghukumi seseorang itu secara zahir saja. Adapun masalah hatinya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sababul wurud. Kalau ayat Quran itu punya sababun nuzul, kenapa ayat ini turun? Biasanya ada peristiwa. Walaupun tidak semuanya itu ada sababun nuzul ayat Quran. Tapi dengan adanya sababun nuzul, kita bisa lebih memahami ayat-ayat Quran. Nah, kalau di dalam hadis itu kita punya istilah yang dikeluarkan oleh para ahli hadis, sababul wurud. Kenapa Nabi menyabdakan demikian? Itu pasti ada kisahnya. Walaupun terkadang ketika Nabi mengatakan sesuatu tidak mesti ada kisahnya. Tapi muqdom yang paling banyak itu adalah biasanya ada sababul wurud. Ada masalah, para sahabat bertanya, kemudian Nabi memberikan jawaban. Latar belakang hadis ini kembali dimunculkan oleh para sahabat dan diingatkan kepada sesama mereka ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hanya membaca sekilas hadis yang ke-8, mohon maaf jamaah ya, narasinya terkesan provokasi. Ini sudah saya sampaikan sebetulnya pada pertemuan sebelumnya, tapi ini hanya lamhah saja. Narasinya terkesan provokasi. Orang yang nggak tahu menau langsung dibaca dan disimpulkan, wah ini kok diperintahkan untuk perang. Islam ini berarti agama yang tegak di atas darah dan pertumpahan darah. Ini salah kaprah dan keliru. Ya, karena jenengan harus bahas dulu historinya. Ada cerita apa di belakang itu sampai Nabi mengucapkan demikian. Ya. Historinya kan adalah karena pada saat itu beliau terhimpit dengan kaum-kaum yang ada di kalangan Jazirah Arab. Mereka serempak ingin menghapuskan Islam dari peta dunia. Dan ini pada saat itu hukum jihad sudah berbeda dengan Mekah. Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berhenti, dan tidak kita temukan di fase Mekah. Kemudian di fase-fase awal hijrah Madinah, ingat Badar itu bukan atas kemauan Nabi dan bukan beliau ingin mentumpahkan darah, tidak, tapi untuk mengambil apa yang mereka ambil di Mekah. Kemudian Uhud mereka juga yang memulai. Ya, karena itulah kemudian
Ya, di akhir-akhir dari kehidupan beliau sekitar mungkin tahun ke-7 atau ke-8 termasuk Fathu Mekah itu perintah. Artinya ketika Allah memerintahkan untuk menaklukkan kota Mekah, ada potensi terjadi pertumpahan darah karena mereka sudah diberikan oleh Allah waktu untuk stop mengganggu dakwah ini, tapi itu tidak diindahkan. Maka yang terjadi adalah Nabi diperintahkan kepada mereka yang membangkang. Yang tidak membangkang tidak pernah disentuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika masuk Mekah kemudian yang non muslim dibantai sama beliau? Tidak. Tidak. Beliau bersabda, barang siapa yang bersembunyi atau berada di masjid dia aman. Barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan dia aman. Barang siapa yang bersembunyi di balik gunung dia aman. Tidak kemudian dicari ditangkap. Bahkan ketika mereka dikumpulkan oleh Nabi yang notabene adalah orang-orang yang pernah memusuhi beliau, apa kata beliau? Idhabu wa antum mutulaqo. Silahkan kalian kalau mau pergi dari majelis ini, kami tidak akan memaksa kalian dengan pedang untuk masuk Islam. Kalian bebas, dimaafkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas kenapa di sini kemudian muncul kembali Ustaz? Nah, itu latar belakangnya ada. Bahwa pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin setelah beliau wafat, itu tanah Arab terjadi gonjang-ganjing yang luar biasa. Banyak yang murtad. Nabi-nabi palsu muncul. Dan tidak cuma 1-2 jam, ada 4 dalam satu waktu. Bayangkan gimana nggak genting kondisinya. Dan pada saat itu ya Islam belum sebanyak sekarang jumlahnya. Maka melihat keraguan-raguan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau mereka itu kan juga muslim, mereka itu kan juga banyak alasan yang beliau sampaikan. Maka para sahabat kemudian musyawarah dan ya setelah wafatnya dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa kita akan mengambil sikap terhadap mereka, sikap tegas yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu, karena banyak kaum muslimin yang murtad. Diceritakan oleh Imam Al-Khattabi bahwa pada saat itu ketika terjadinya peralihan dari Nabi kepada sahabat Abu Bakar, ada 2 kelompok besar yang murtad. Mereka adalah murtad itu keluar dari Islam. Orang yang murtad dalam arti sebenarnya yaitu murtad dari agama Islam, dan jumlahnya banyak jamaah. Banyak sekali jumlahnya, ribuan. Serempak mereka itu. Dan kelompok ini terdiri dari 2 bagian. Yang betul-betul keluar dari Islam, ya, itu terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama adalah kelompok yang murtad karena mereka mengangkat nabi lain. Ini kan khotir, bahaya. Kalau misalkan di Taman Royal ada yang ngaku nabi, yang jenengan jangan perangi, laporkan saja, karena sudah ada undang-undang penista agama. Ini kan waktu itu belum ada yang mengatur, dan jumlah mereka tidak 1-2, banyak, ratusan bahkan ribuan. Sehingga kemudian Amirul Mukminin sahabat Abu Bakar itu harus mengambil sikap untuk menyelamatkan agama ini, dan menyangka bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini kan berbahaya sekali. Di antaranya yakni golongan yang menganggap Musailamah dari Bani Hanifiyah, ya, kemudian Al-Aswad Al-Unsi, kemudian masih ada nama-nama lain. Al-Aswad Al-Unsi ini dari Yaman. Sekaligus ada 4 di penjuru Jazirah Arab, dan dikepung Mekah dan Madinah dengan mereka ini. Ya, maka mereka meskipun mereka mengaku Islam, saya Muslim kok, saya bayar zakat, tapi memang ada lagi sih Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini kan perbuatan kufur jamaah, perbuatan yang menghempaskan seseorang dari Islam. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Tapi mereka yang kemudian menyimpang ini harus dibina. Ya, ini konteksnya karena mereka sudah mengangkat senjata untuk memerangi Mekah dan Madinah. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga mengambil sikap yang tegas gitu. Ya, dakwah tetap yang pertama kali, mengajak mereka kembali kepada Islam, bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menjadikan seseorang yang bukan nabi sebagai nabi, dan ini pun telah dihukumi kufur dan dianggap telah meninggalkan agama Islam, sebab telah mengingkari akidah yang sangat jelas dalam Islam, yaitu la nabiyya ba'dah wala rasulah ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ustadz, kenapa tidak dilakukan dialog? Sudah jamaah pasti. Wah, ada orang-orang pintar di sana. Ada sahabat-sahabat yang hebat yang seperti Ibnu Abbas itu dalam adu argumen beliau selalu juara. Itu ulamanya sahabat, itu pasti sudah dilakukan. Tapi ternyata ya mereka tetap
berkeyakinan demikian. Ini sebuah keyakinan yang salah dan keliru. Nah, kepada pengikutnya dibina, kepada yang mengaku nabi diingatkan, kalau tetap tidak berhenti, laporkan pasal penistaan agama. Selesai. Nanti ketika di penjara juga hilang pengaruhnya. Ya, ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku, wah banyak di Indonesia ini banyak banget. Ya, semua diakuin begitu. Kalau di tanah Arab ya memang karena kondisi lingkungannya, ini di Indonesia begitu. Dan saya bingung kok ya ada pengikutnya gitu ya. Ada pengikutnya banyak, fanatik lagi pengikutnya. La ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwa memang akidah umat itu perlu dibimbing dan dibina. Ini harga mati jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Jangan bilang nanti ada ulama mazhab yang berbeda pendapat. Ulama mazhab mana? Nabi palsu kok. Ada nabi, orang yang mengaku nabi lagi. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang membolehkan. Yang membolehkan bisa dihukumi kufur sekaligus. Ini tidak vonis secara ta'yin ya Pak ya, sifat. Orang yang punya keyakinan seperti itu memang secara agama, kaidah agama dikatakan dia keluar dari Islam. Kalau kufur ta'yin itu orangnya ada di situ, kamu kufur misalkan. Padahal dia bukan soal nabi palsu, perkara yang lain. Bahwa dia melakukan hal-hal yang masih syubhat pada dirinya. Ini boleh enggak sih sama agama? Tiba-tiba tanpa kita mendengar keterangan langsung divonis kafir. Ini yang tidak boleh, karena ini langsung orangnya ada di depan. Ada dua kan, ta'yin dengan sifat ya. Menghukumi secara umum sifatnya karena pada perbuatannya itu ada perilaku menyimpang. Yang kedua pada personnya ya. Kalau pada personnya ini kita lebih berhati-hati ya. Kemudian yang kedua kelompok yang murtad dia tidak mengangkat seorang nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak mau tunduk kepada syariat, yakni tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau melaksanakan syariat Islam yang lainnya. Ya, ini luas, konteksnya adalah luas. Tentunya setelah diberikan teguran, diberikan nasihat dan himbauan. Dengan kata lain mereka benar-benar telah meninggalkan agama Islam karena meninggalkan sebagian dari syariat-syariat. Yang kedua kelompok yang besar yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi ya, mereka mengingkari sebagian dari syariat dalam agama ini, mirip dengan yang kedua tadi barusan kita sampaikan. Mereka sebenarnya tidak mengangkat nabi. Mereka tetap melaksanakan syariat dengan baik, namun mereka menolak sebagian syariat Islam seperti membayar zakat. Nanti pada pembahasan yang ketiga dari hadis ini kita akan mengurai seberapa penting zakat itu. Dan mereka jumlahnya banyak jamaah. Orang kalau tidak mau bayar zakat jumlahnya 1, 2 atau 3. Bahasa Qur'annya kan lewat amil, khudh min amwalihim. Boleh amil itu mengambil kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Tapi ini amil harus pemerintah. Ya, kenapa? Harus ada payung hukum, legalitas. Amil yang ditunjuk oleh pemerintah, bukan panitia. Kalau panitia nanti pasti kisruh. Oh, ngapain Bapak ngurusin saya? Terjadi keributan. Yang bisa kita lakukan adalah himbauan ilmu semacam ini lewat majelis-majelis ya. Mudah-mudahan nanti waktunya keburu sebelum Ramadan kita sampaikan masalah zakat ini atau rukun bagian dari rukun Islam ini agar muncul kesadaran dari kaum muslimin seperti itu. Kemudian penjelasan umum mengenai hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang mereka menyembah selain Allah hingga mereka melakukan 3 hal. Yang pertama bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua menegakkan sholat wajib tentunya. Yang ketiga wa yu'tuna zakat, mereka menunaikan kewajiban pada hak harta yang mereka miliki, yaitu zakatul mal. Jika mereka telah melakukan 3 hal itu, maka dijaga, tidak boleh disakiti, kemudian tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Sampai Nabi mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman, iyyaka wa qaraimu amwalihim, hei Mu'ad, hati-hati ya ketika nanti ngambil zakat, jangan ngambil kelebihannya. Kalau yang terkena 2,5% itu nominalnya adalah 2,5 juta, ya kamu jangan terima amplop lagi, maksudnya begitu. Karena amil itu sudah dapat bagiannya, kenapa kamu masih terima amplop lagi? Biar keluarnya zakat tidak terlalu banyak maka diamplopi misalkan seperti itu. Ini termasuk dari larangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyaka wa qaraimu amwalihim, hati-hati dengan kelebihan. Kalau dikasih fee jangan mau, kalau dikasih ini kenapa? Karena mereka sudah digaji. Ya, mereka sudah digaji, dan yang boleh diambil hanya sebatas harta zakat yang
harus dikeluarkan. Kelebihannya tidak boleh diambil karena nanti mengambil dengan cara yang tidak benar. Hanya 2,5% jamaah yang diambil, tidak banyak, tidak sampai 10 atau 11, dan itu hanya setahun sekali, hanya 2,5% saja. Kemudian secara lahir, secara zahir itu adalah hukum bagi mereka, sedangkan yang tersembunyi di hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini saya percepat. Bagian pertama dari hadis ini adalah dakwah tauhid yang merupakan risalah para nabi dan juga rasul. Tadi di awal sudah saya sampaikan, dakwah ini ditujukan kepada non muslim yang belum sama sekali mengecap kepada Islam. Dan itu mustahil terjadi ya, kecuali dengan cara adab dan akhlak yang baik kepada mereka. Paling tidak kalau mereka tidak sampai mengucap 2 kalimat syahadat, karena ini bukan paksaan jamaah. Ini bukan paksaan, tapi ini adalah keluar dari dalam hati. Paling tidak ada kecenderungan dan mereka baik ya, tidak memusuhi, mereka baik dengan kaum muslimin, tidak rese, tidak ganggu dakwahnya, kan begitu. Oh nggak apa-apa kok, baik kok. Itu tidak seperti yang diberitakan. Di lingkungan kami muslimnya adalah muslim yang baik, muslimnya tidak suka mengganggu. Ini poin sudah masuk, yaitu adab dan akhlak yang dikedepankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan generasi sebelum kalian, tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Asyahid fi hadhil ayat adalah u'budu rabbakum, sembahlah Allah saja, karena Allah itu tidak suka diduakan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap nabi dan rasul itu dakwahnya cuma satu, ani'budullaha, yaitu hanya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu kullu ma'ubida min ghairillah, semua objek yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna tauhid. Semua nabi dan rasul serempak. Nah, yang berbeda nanti adalah syariat. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir. Imam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan Allah mengutus seorang rasul, seluruh nabi, dan menurunkan berbagai kitab, cuman satu tujuannya, ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu saja, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Imam Ibnu Abbas kemudian bercerita ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal, tadi hadisnya sudah saya spill di awal. Ketika beliau mengutusnya ke Yaman, beliau berpesan, innaka taqti, dalam riwayat lain takti, di dalam riwayat Bukhari Muslim ini takdumu, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini yang lebih susah, karena mereka diberikan kitab suci ya, dan kitab suci yang mereka pegang mereka merasa lebih benar, padahal sudah mansuh, sudah diamandemen dengan adanya Quran. Faltakun, hendaklah yang pertama kali engkau ajak kepada mereka adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka telah melakukan itu, maka sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Jika mereka telah melakukan itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, diambil dari orang-orang yang berkelebihan, yaitu orang-orang kaya, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di tengah-tengah lingkungan mereka, agar tercipta keadilan sosial. Faidha aqarru bidzalika, jika itu sudah mereka lakukan ya, maka hati-hati dengan kelebihan harta yang kamu ambil dari mereka terkait dengan zakat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang pertama terkait dengan keutamaan dan keagungan dari kalimat tauhid. Allah menciptakan kita untuk mengesahkannya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan ayat ini masyhur sekali di kalangan kaum muslimin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bangsa jin dan bangsa manusia itu sama, mereka mukhatab, diberikan oleh Allah perintah, mukallaf, diberikan kewajiban. Hanya bedanya mereka tidak kelihatan, bangsa jin ini, kita yang sama-sama bisa melihat. Sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah, menjalankan syariatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama menyebutkan bahwa maksud menyembah Allah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Berarti hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh ada yang lainnya. Al-Imam As-Sudi beliau menjelaskan, ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Orang-orang musyrik mengenal Allah, tetapi tidak bermanfaat karena mereka masih menyekutukan Allah atau melakukan satu bentuk penyimpangan, terutama dalam hal keyakinan, dalam hal akidah. Mereka minta sama Allah, tapi mereka minta juga kepada selain Allah. Dan ini juga berlaku bagi muslim yang masih minta kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah, ya, ini adalah salah satu bentuk dosa besar yang paling besar. Yang ketika kita lalai, tidak membekali diri dengan ilmu, tergiur dengan tawaran ini dan itu, khawatir kita jatuh pada perkara ini. Yang kedua, syarat masuk surga seseorang itu harus bertauhid. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi, langsung saya terjemahkan, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan juga utusan Allah, bahwa Nabi Isa itu bukan anaknya Allah tapi Rasul dan juga utusannya, dan beliau adalah kalimat yang Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibunda Maryam. Sedangkan surga itu benar, neraka itu benar, adkhalahullahul jannah ala makana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun amalannya biasa-biasa saja. Hadis ini berkesimpulan bahwa siapapun yang mengucap dua kalimat syahadat maka dia muslim. Dan siapapun yang muslim mereka pasti masuk surga, kecuali dia pernah melakukan pembatal syahadat. Ini yang perlu dijaga sampai kita berpulang jamaah kepada Rabb kita. Ya, dengan berbagai mazhab apapun, karena nanti masing-masing hisabnya itu nanti akan berbeda. Yang penting dia pernah mengucap dua kalimat syahadat, walaupun dia belum sempat puasa Ramadan karena umurnya dengan syahadat yang dia ucap sempit sekali, atau mungkin dia belum pernah melakukan ibadah sholat, ya, ada peluang dia masuk surga karena dua kalimat syahadat ini menghapus kesalahan sebelumnya. Ketika terjadi perang Uhud, ada seorang yang bernama Al-Usairim bin Abdil Ashhal. Ini adalah orang yang sangat membenci Nabi awalnya. Beliau datang ke Uhud hanya untuk satu tujuannya, membunuh Nabi, membunuh Muhammad. Gak ada lagi cerita setelah ini Muhammad masih hidup berkeliaran, kemudian membuat keonaran menurut dia. Tapi ternyata kebencian yang sangat ini membuat Allah Subhanahu wa taala justru membalik hatinya. Pada akhirnya di tengah jalan Allah memberikan hidayah. Kadang seperti itu jamaah. Hidayah itu sesuatu yang tidak pernah kita duga, karena dia datangnya tiba-tiba dan kadang membalik 180 derajat dari logika. Karena hidayah itu mutlak dan murni Allah yang punya. Nah, ketika dua pasukan ini sudah hampir bertemu, Al-Usairim tiba-tiba ingin menemui Nabi sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaumnya. Akhirnya kemudian beliau dikawal untuk bisa menemui Nabi, padahal datangnya ke Medan itu adalah untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Justru ini menjadi pintu hidayah. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Dan pada saat itu memang belum masuk waktu sholat. Akhirnya beliau cuma bertanya, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Beliau menjawab, engkau membela Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian hadis ini digeneralisir. Ini punya sababul wurud. Ustadz, berarti yang masuk Islam gak harus sholat dulu dong. Ini kondisinya beda jamaah. Masuk Islam di medan perang kok. Pedang sudah ketemu pedang. Kapan sholatnya? Udah gitu belum masuk waktu sholat. Jadi amalan yang dianjurkan oleh Nabi adalah engkau membela dengan darahmu dan juga hartamu Allah dan Rasulnya. Akhirnya beliau berada di barisan kaum muslimin tapi tidak diketahui kaumnya. Sampai kemudian beliau gugur fisabilillah. Orang-orang pada ngomongin, ini Al-Usairim sampai sini nih, ini musuh apa kawan ini? Akhirnya Nabi perintahkan beliau untuk dimakamkan. Abu Hurairah kemudian mengatakan, ya, beliau mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah kepada Al-Usairim bin Abdil Ashhal. Belum pernah sholat, belum pernah bayar zakat, tapi masuk Islam gara-gara dua kalimat syahadat yang beliau ucapkan. Dan Allah menyelesaikan semuanya, mengampuni dosa-dosanya, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Dahsyat.
Karena ini merupakan kunci dari pintu surga. Sebanyak apapun kebaikan seseorang, jika 2 kalimat ini nggak pernah diucap, ya dia hanya akan mendapatkan balasan kebaikan itu di dunia saja. Di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apapun. Menurut keyakinan agama kita memang demikian doktrinnya. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah pintu segalanya. Pintu diterimanya amal, pintu masuk surga, pintu dia mendapatkan perlakuan yang baik, pintu terjaganya harta dan juga kehormatannya. Di dalam lafaz Imam Muslim, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannata ats-tsamaniyah sya'a. Allah akan memasukkan dia ke dalam pintu surga yang jumlahnya 8. Dia bebas masuk dari pintu manapun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapapun yang meninggal dunia tapi tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pintu ini juga terbuka lebar jamaah. Pintu menyekutukan Allah hari ini terbuka lebar. Dengan adanya akun-akun yang tidak jelas, sosial media, orang-orang itu digiring untuk melakukan dan meyakini sesuatu yang itu bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya, meyakini ada orang yang tahu masa depan. Sekarang gampang, nggak perlu kita datang, bisa lewat live TikTok atau live Instagram. Ayo sebutkan tanggal lahirmu, nanti akan diterawang masa depannya. Ini masa depan suram madesu atau masa depan cerah. Padahal yang terawang masa depannya suram. Jadi dia nggak tahu dia kapan mati kok sok-sokan nerawang masa depan orang, kan begitu jamaah. Nah kadang kita latah. Makanya yang seperti ini perlu dijaga, perlu dibentengin umat Islam. Begitu ada lewat FYP kayak gitu, sudah bablas saja jamaah, los dilewatin, nggak usah didengerin. Ya, karena kalau kita kemudian, begitu ya, iseng ngetik, hati-hati. Kok kita sebagai muslim nanya mengenai masa depan, apa kita nggak yakin bahwa seorang muslim itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini PR beratnya. Walaupun jenengan misalkan nggak pernah sholat duha, nggak pernah tahajud, tapi kalau meninggal dunia tidak pernah menyekutukan Allah, insya Allah masuk surga jamaah. Selama sholat 5 waktu dikerjakan ya Pak ya. Karena kuncinya sholat 5 waktu. Nah, duha tetap kita kerjakan kalau kita punya kesempatan, kita sedang bersemangat, tahajud, baca Quran. Inilah nanti akan menambah pundi-pundi kebaikan kita. Tapi yang menjadi kunci dan yang utama itu adalah yang wajib. Rukun Islam semuanya dikerjakan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Tapi catatan adalah jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, keutamaan tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan. Ini hadis menarik sekali. Hadis dari Anas bin Malik ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan derajatnya hasan. Dan ini merupakan hadis qudsi. Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian itu mendatangi Allah dengan dosa yang penuhnya sepenuh bumi, masya Allah. Dosa banyak, dosanya luar biasa banyaknya, sampai sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian datang dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah akan mendatangi kita dengan ampunan yang penuhnya sepenuh bumi. Hadis ini ditujukan kepada yang belum masuk Islam, dan hadis ini juga ditujukan kepada mereka yang sudah masuk Islam. Terkadang jamaah yang semoga dirahmati Allah, ada seorang anak manusia yang melakukan dosa dan dosanya itu menurut dirinya sudah nggak terhitung. Saya banyak melakukan kejahatan. Selama 10 tahun terakhir saya sudah nggak pernah meletakkan dahi untuk sujud, tidak pernah sholat. Ramadan lewat gitu saja. Zakat, jangankan zakat, saya aja ngambil punya orang, kata dia. Tiap hari minum miras, tiap hari judi, belum itu main perempuan. Semua yang dilarang justru saya lakukan. Apakah dosa saya akan terampuni? Bacalah hadis ini. Semua dosa diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Nah, disinilah perlunya menguatkan tauhid bahkan kepada seorang muslim. Biasanya seperti ini terjadi jamaah karena lingkungan. Hijrahlah, carilah lingkungan yang lebih baik, yang akan membantu tumbuh kembangnya iman. Satu persatu kemudian
ditaubatkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Selama Anda tidak melakukan perbuatan dosa menyekutukan Allah, maka dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka jika pernah tergelincir, misalkan dulu pernah datang ke dukun. Dulu sering, Ustaz, tapi kemudian tahu kalau itu adalah perbuatan dosa besar yang paling dimurkai, saya sudah minta ampun sama Allah, saya sudah stop. Dan per saat itu sampai hari ini terlintas pun tidak, Masya Allah, tobatnya jenengan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesalahan itu diampuni. Karena di dalam riwayat lain jamaah, di dalam riwayat Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah fasilitas doa yang mustajab. Ini hadis bagus sekali, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau nggak salah dari Abu Hurairah, perawi sahabatnya. Tapi perawi hadis yang terakhir yang membukukan hadis ini adalah Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Namun sayangnya nabi-nabi terlalu terburu-buru menggunakan doanya. Ya. Salah satunya Nabi Nuh kecepatan karena kondisi umatnya yang tidak kondusif. Nabi Nuh apa doanya jamaah? 950 tahun loh Pak. Itu bukan ketemu tiap bulan, tiap hari. Kalau saya kan tiap bulan doang. Ada yang sampai segitu umurnya 950 tahun. Dan yang beriman bisa dihitung jari. Sampai perbuatan mereka melampaui batas, apa kata beliau? Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirin. Ya Allah, jangan sisakan jangan engkau sisakan seorang pun mereka yang tidak beriman kepadamu di muka bumi. Diturunkan hujan, selesai, tenggelam itu. Dan ada nabi-nabi lain yang juga terburu-buru. Tapi Rasulullah SAW, beliau juga pernah terpancing tapi tidak sampai kemudian meminta kepada Allah. Beliau pernah didatangi beberapa orang Quraisy. Muhammad, kamu mengaku sebagai nabi dan kamu punya ilah yang berhak disembah. Berhala-berhala ini nothing, tidak ada apa-apanya. Baik, kita punya syarat nih. Tolong kamu rubah gunung Uhud ini menjadi emas. Kalau benar kamu bisa merubah, kami beriman. Tapi kalau tidak bisa, ya kamu cuman pendongeng saja. Kamu cuman kalam-kalam farih, omong kosong saja. Katanya nabi. Nabi itu kan diberikan mukjizat. Maka Rasulullah kemudian meminta kepada Allah, berdoa. Allah mengutus malaikat Jibril untuk tawar-menawar. Allah sudah mendengar doamu. Allah akan mengubah Uhud ini menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, masih ngeles ini itu dan yang lain, Allah akan turunkan siksa yang belum pernah ada di muka bumi dari kisah-kisah sebelumnya. Tekan. Rasulullah tahu mereka cuma ngetes doang. Ini kalau diiyakan, Uhud dirubah jadi emas, mereka nggak beriman, kelar hidup lo, selesai Pak. Mungkin kita nggak dapat hidayah itu. Akhirnya beliau mengambil opsi, ya sudah, lebih baik saya dicaci maki, dikatakan pendusta, dikatakan omong kosong dan lain-lain. Resikonya hanya beliau sendiri yang menanggung, dan beliau siap menanggung itu daripada nanti keturunan mereka yang menanggung. Karena boleh jadi mbah-mbahnya, bapak-bapaknya saat itu nggak mau beriman, tapi anak cucunya mau nerima dakwah ini. Resiko itu diambil oleh beliau. Dan kisah kayak begini nggak satu dua, banyak. Ya, ada banyak cerita-cerita semacam ini. Kalau ini saya sebutkan satu-satu habis waktu kita. Jadi saya teruskan dulu, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ketika di Taif juga sama, itu hadisnya Muslim, hadis Bukhari. Ya, ditermani oleh Zaid bin Harithah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu tergesa-gesa. Wa ana ikhtaba'tu da'wati. Tapi aku, beberapa doa yang Allah berikan untuk dikabulkan disimpan oleh beliau, nggak diminta di dunia. Untuk apa? Syafa'atan li ummati. Ini doa nanti sebagai cikal bakal beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lebih baik saya dicela, tapi nanti saya dapat poin di akhirat untuk bisa memberikan syafaat kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kira syafaat ini diberikan kepada kalian, orang-orang yang teguh keimanannya? Tidak. Ingat ya, syafaat Nabi itu banyak jamaah ya, nggak cuma ini saja. Beliau yang paling banyak diberikan oleh Allah fasilitas syafaat. Nanti pada babnya kita akan jelaskan kalau sudah sampai. Salah satunya ini, menolong para pelaku dosa besar.
Bahkan kata beliau, dia diperuntukkan kepada umatku yang pernah melakukan dosa besar tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Nah, kemudian di akhir hadis ini beliau mengatakan fahiya nailatun insyaallah, syafaat ini akan diberikan luas kepada umat beliau, man mata min ummati, mereka yang meninggal dunia la yusyriku billahi syai'an, tapi tidak sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir ini selalu tertinggal disampaikan. Ya, kita terbuai dengan syafaat, padahal ada syaratnya. Siapapun yang pernah melakukan dosa besar dan dia tidak pernah menyekutukan Allah, kalau dia bertobat langsung diampuni, berubah. Kalau dia tidak bertobat, tahta masyiatillah, tidak dikafirkan. Mereka dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mau diampuni, kalau enggak disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nah, mereka inilah yang kemudian mendapatkan porsi kuota dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama nanti dicek meninggal dunia tidak pernah menyekutukan Allah. Hadis ini tidak lantas kemudian seseorang berkeyakinan yang melakukan dosa besar tenang saja, kita korupsi aja terus, toh nanti dapat syafaat. Hati-hati, Allah tahu hati kita. Bisa jadi gara-gara ini, kalimat ini yang keluar, menganggap boleh dan menganggap halalnya sebuah perbuatan dosa, justru kita dicoret dari nominasi kuota orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus ada penyesalan. Cuman memang belum bertaubat sampai dia meninggal dunia. Di dalam riwayat Muslim yang lainnya dari Abu Hurairah, syafaati li ummati min ahlil kabair. Jadi penanaman tauhid, pembinaan tauhid juga ditujukan kepada orang-orang muslim yang mereka sudah putus asa dengan dirinya, dengan kehidupan dunianya. Kayaknya saya nggak diampuni nih sama Allah, dosa saya sudah terlalu banyak. Tidak seperti itu. Coba datang ke masjid, kita gali keyakinan atau tauhid yang lebih dalam lagi, bahwa ketika Anda tidak pernah menduakan Allah, maka dosa besar sebesar apapun Allah akan datang dengan ampunan yang besarnya juga sama sebesar itu. Buktinya adalah hadis At-Tirmidzi ini. Derajatnya memang hasan, tapi kan hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya yang mengerucut pada semua dosa itu akan diampuni. Catatannya selama muslim tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sempitnya dunia, beratnya masalah yang kita hadapi, kemudian kita lari justru menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah. Walaupun dengan kita taubat tidak mesti langsung masalahnya selesai. Ustadz, banyak utang saya di sana sini kena pinjol. Kalau di total 500 juta Ustadz, saya mau tobat Ustadz. Apakah kalau saya tobat hutang saya langsung lunas? Ya nggak bisa jamaah. Bahkan yang masuk Islam pun tidak lantas hutangnya lunas kok. Tapi ketika bertaubat paling tidak ada celah di situ untuk kita memperbaiki diri. Kita mengingat Allah, tenang, pelan-pelan ini diselesaikan hutang-hutang ini. Ada kemauan agar tidak sampai seseorang mengakhiri hidupnya. Ini kan pembahasan akidah juga. Kenapa dia mengakhiri hidupnya? Ya, karena dia merasa ketika dia mengakhiri hidupnya bunuh diri, selesai, nanti nggak ada pertanggungjawaban. Ini bagian akidah. Nanti habis kita mati dibangkitkan lagi loh jamaah, untuk mempertanggungjawabkan. Justru kita sedang memulai akhir dari sebuah kenyataan pahit. Orang yang meninggal dunia bunuh diri ini kan yang dia mengira menyelesaikan masalah, yang dia mengira sudah tidak mungkin lagi dikejar-kejar sama orang, bebas. Anda sedang memulai suatu kehidupan yang sangat pahit dan berat di alam kubur. Ini harus dikuatkan. Sebelum itu terjadi, yang dikuatkan adalah hindari semua hutang yang ada unsur ribawinya. Jangan pernah berhutang ya kecuali hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi pinjaman online, apalagi sampai kena judi online. Orang ini harus dikuatkan. Tapi bukan berarti ketika kita muatkan kemudian, Pak minta tolong dong saya pinjam Bapak 300 juta buat hutang judi online saya, terus kemudian harus dikasih. Enggak juga.
Ya. Oh kalau nggak mau dikasih, saya nggak mau tobat, silahkan, itu pilihan. Taubat nggak taubat itu hisabnya Allah, pilihan. Kita cuma memberikan jalan. Jenengan itu sudah mau tenggelam, kena hanyut. Ini kita menjulurkan tangan. Pak, ada jaminan nggak nanti hutang saya dilunasi, saya pinjam Bapak 300 juta, 30 juta aja nggak punya kok. Ya sudah Pak, selamat tinggal. Ya monggo, kalau jenengan mau hanyut, itu pilihan. Ya. Pilihan kita lah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah, saya mengingatkan, ya, ketika kita dirundung masalah yang berat, tapi tali kita dengan Allah itu kuat dan erat, dan kita berusaha untuk menyelesaikan satu persatu, paling tidak Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap sabar dan teguh di atas jalan ini. Jadi bagaimana keyakinan seseorang kepada Rabb-nya itu kuat? Karena akidahnya, karena tauhidnya. Dia yakin ini datang atas izin Allah karena perbuatan dirinya. Saya ridho ya Rabb, ini adalah ketetapanmu. Dan karena sebab saya sendiri yang cari perkara, saya ridho, saya ikhlas. Dengan keikhlasan dia, taubatnya dia, ya, hatinya terpaut dengan Allah, nanti naik kelas jamaah. Apa itu? Sholatnya diperbaiki. Yang tadinya sholat asarnya itu jam 6 lewat 15, 5 menit lagi mau adzan maghrib. Duhurnya setengah 4 kurang 10 menit lagi adzan asar. Adzan asar. Akhirnya diperbaiki. Sholatnya mulai diperbaiki tepat waktu. Terus pelan-pelan ke masjid. Nah, naik kelas sudah. Nah, ini sudah mulai dapat ketenangan. Ya. Syukur-syukur, kemudian sedikit demi sedikit dia tinggalkan yang haram, yang tidak baik, akhirnya hijrah, dan pada akhirnya pelan tapi pasti ada perbaikan. Kalaulah anggap, mohon maaf, itu tidak selesai, artinya tidak selesai itu ya ada banyak efek yang ditimbulkan, tapi kita sudah bertaubat kepada Allah, masih ada jaminan nanti di akhirat kehidupan kita ada perbaikan. Dari mulai dosa maksiat yang lain, mungkin selain judi online, entah itu miras, atau entah itu judi-judi yang lain di diskotek, atau apapun itu, yang penting dosa besar. Tapi ketika seseorang itu bertaubat, memang taubat itu tidak menjanjikan masalah selesai. Ada yang diselesaikan oleh Allah dengan taubat, ada yang Allah pengen nguji. Kita tunggu ini, taubatnya ini serius atau taubatnya hanya untuk mendapatkan donasi. Ya begitu jamaah. Kadang orang kan mindsetnya, saya taubat biar nanti banyak yang bantu. Ya, kita juga akan melihat begitu ya. Kita melihat Allah menguji. Nah, paling tidak ketika seseorang itu kemudian sudah kembali dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketenangan, ada tali yang tidak mungkin putus, ada tali yang kokoh bainana wa baina rabbina, antara kita dengan Rabb kita jalla jalaluh. Sudah masuk waktu syurga? Sudah, baik. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, bagian pertama sudah kita selesaikan, dan tidak melulu pembahasan mengenai tauhid itu adalah mengajak kepada la ilaha illallah, walaupun ini urgensi dan inti daripada dakwanya para nabi dan rasul. Mereka pun yang sudah mengucap kalimat tauhid terkadang perlu dikuatkan dan dikokohkan tauhidnya. Ada dinamika kehidupan yang kita memang terkadang tidak bisa menghindarinya. Masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, apapun itu, jika kita menebalkan hati kita bahwa ini terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah, antara menguji saya, mengampuni dosa-dosa saya dan menggugurkannya, menaikkan tingkatan level kelas saya ikhlas ya Rabb, saya ridho ya Rabb. Walaupun masalah itu tidak langsung selesai, Allah akan memberikan hati kita ketenangan. Dan ini adalah modal kita untuk berbenah. Ini adalah modal kita untuk berbuat atau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Mas Basri.